Bupati Indramayu Luki Hakim mulai menjalani sanksi magang di Kemendagri pada hari ini dan selama 3 bulan masa magang, Luki akan dirotasi di seluruh Direktorat Jenderal Kemendagri. Sesuai sanksi yang diberikan, Luki Hakim juga harus menggunakan transportasi umum untuk ke kantor selama masa magang. Dan hari ini, Luki mengaku naik taksi ke kantor. Tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menggunakan kendaraan umum. Tadi saya naik taksi karena terlalu pagi, nggak bisa juga naik itu. Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini. Dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan. Dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau, Bapak Safrizal, tentu akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama diajak jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan akan dilakukan setiap hari Selasa, insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda, lengkap 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin seperti arahan beliau, mungkin di bulan ketiga akan ada di PDN, mungkin insya Allah bisa bermalam di sana. Ya, Bupati Indramayu Luki Hakim mulai magang di Kemendagri dan Luki akan menjalani pembinaan di Ditjen Administrasi Wilayah setelah melanggar karena liburan ke Jepang tanpa izin. Ada Jessica Winoto yang akan melaporkan dari Kemendagri. Ya, pemirsa, diketahui pada hari ini adalah hari pertama Luki Hakim selaku Bupati Indramayu Jawa Barat menjalani sanksi magang yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri setelah melakukan pelanggaran perjalanan keluar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Dan tadi kami sempat bertemu secara langsung dengan Luki Hakim yang didampingi juga oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu Safrizal Zah, dengan memberikan beberapa poin agenda pada hari ini akan dijalankan oleh Luki Hakim, antara lain pembinaan atau pemberian materi seperti terkait Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan memang diketahui bahwa sanksi magang ini diberikan oleh Kemendagri kepada Luki Hakim bahwa setelah melakukan pelanggaran, melakukan perjalanan ke luar negeri ke Jepang bersama keluarganya di tengah libur Lebaran 1446 Hijriah yang lalu. Dan saya akan menjalani ini selama 3 bulan dengan penuh konsentrasi, dan insya Allah harus membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, khususnya untuk Indramayu, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain bahwa jangan sampai melanggar aturan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri dan berbutut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur Lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri, namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi, ya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja, Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa yang kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi. Ya. Yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai kepala PCO? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Dari dunia olahraga, pemirsa, setelah libur panjang Liga Futsal Profesional 2025 kembali bergulir. Pada pekan ke-8 ini langsung tersaji 5 pertandingan yang sangat sengit dalam memperebutkan kemenangan. Laga pembuka Liga Futsal Profesional 2025 langsung menyajikan pertandingan menarik antara Black Steel FC melawan Moncong Bulu FC di Gor Harapan Bangsa Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dengan permainan menyerang, tim asal Papua Black Steel FC mampu melibas lawannya Moncong Bulu FC dengan skor telak 8-1. Pada pertandingan kedua, laga seru terjadi antara tim papan atas Favagi Banua berhadapan dengan juara Futsal Nation Cup 2025 Pangsuma FC. Keduanya bermain saling menyerang untuk meraih poin sempurna. Namun sayang kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 3-3. Pada laga ketiga, Kuda Laut Nusantara berhadapan dengan Bintang Timur Surabaya BTS FC. Sang juara bertahan menunjukkan keperkasaannya dengan mampu menundukkan Kuda Laut Nusantara dengan skor 2-5. Pada laga keempat, giliran Sadakata FC berhasil meraih poin penuh saat melawan Rapeli FC. Sempat kesulitan pada awal laga, Sadakata FC akhirnya tampil konsisten sehingga mampu memenangi pertandingan dengan skor tipis 4-3. Laga penutup juga menyajikan pertandingan seru antara Cosmo JNE melawan Unggul United. Hujan gol terjadi pada laga ini, saling jebol gawang terjadi sepanjang laga. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Unggul FC yang mampu menang tipis 4-5. Tim Liputan iNews melaporkan.